Kapten Bruno Guimaraes mengalami cedera hamstring saat Newcastle United menang 2-1 atas Tottenham Hotspur dan diputuskan kembali ke Brasil untuk pemulihan. Ia akan menjalani perawatan di Atlético Mineiro, tepatnya di kompleks latihan Cidade do Galo, di bawah pengawasan Dr. Rodrigo Lasmar yang sebelumnya pernah menangani Bruno. Cedera yang dialami termasuk tingkat 3 dan hampir memerlukan operasi. Pemain berusia 28 tahun itu diperkirakan absen sampai jeda internasional Maret. Langkah ini juga untuk memastikan kondisinya optimal menjelang Piala Dunia 2026. Newcastle sendiri berharap sang kapten bisa kembali bermain pada April dan membantu tim di sisa musim. Pelatih Okan Buruk menegaskan ketertarikan Galatasaray pada gelandang Hakan Calhanoglu. Meskipun sempat ada pembicaraan serius musim panas lalu, Calhanoglu memilih bertahan di Inter Milan dan kembali menjadi pemain kunci di bawah arahan pelatih Christian Cifu. Kontrak sang pemain sendiri berlaku hingga 2027, membuat manajemen Inter menghadapi tekanan untuk segera memperbaharuinya. Sementara itu, Galatasaray tetap memantau situasi Calhanoglu dan menyambutnya dengan tangan terbuka jika kembali ke tanah kelahirannya. Ketertarikan ini diprediksi akan menjadi bumbu menarik di bursa transfer musim panas mendatang, terutama jika Inter harus mempertimbangkan opsi menjual. Kylian Mbappe menuding Gianluca Prestiani menyebut Vinicius sebagai monyet sebanyak 5 kali selama pertandingan Liga Champions. Mbappe menjelaskan bahwa insiden terjadi setelah Vinicius mencetak gol dan menari, di mana penonton mencemoohnya, suatu hal yang wajar di Liga Champions. Namun, seorang pemain Benfica yang tidak disebut namanya mulai berbicara kasar, dan kemudian Prestiani melakukan tindakan rasis tersebut. Mbappe menekankan bahwa perilaku ini tidak bisa diterima, menilai pemain itu tidak pantas lagi bermain di Liga Champions, dan menekankan pentingnya menjelaskan kejadian dengan jelas agar nilai-nilai sepak bola tetap dijaga, terutama sebagai contoh bagi anak-anak. Presiden Kehormatan Uli Hones mengonfirmasi bahwa klausul pelepasan striker Harry Kane senilai 65 juta euro untuk musim panas 2026 telah resmi berakhir. Dengan kontrak berlaku hingga 2027, Bayern Munich tidak lagi berada di bawah tekanan untuk menjual Kane, sehingga klub peminat harus menegosiasikan transfer baru jika ingin memboyongnya. Sejak didatangkan dari Tottenham Hotspur pada 2023, Kane tampil luar biasa bersama di Bavarian dengan mencetak 126 gol dari 131 penampilan di semua kompetisi. Performa impresif ini membuat Bayern dikabarkan berencana memperpanjang kontrak sang striker, mengingat nilai pasarnya diprediksi akan semakin tinggi pada akhir musim. Manchester United dikabarkan tidak memiliki rencana untuk menegosiasikan ulang nilai transfer permanen Marcus Rashford ke Barcelona. Rashford saat ini bermain di Barcelona dengan status pinjaman 1 musim dan klausul pembelian permanen diperkirakan sebesar 30 hingga 35 juta euro. Meskipun sempat muncul spekulasi bahwa klub La Liga tersebut akan mencoba menurunkan harga transfer, Manchester United menegaskan Barcelona harus membayar sesuai angka yang telah disepakati sebelumnya. Jika Barcelona ingin mempertahankan sang penyerang pada bursa transfer musim panas mendatang, mereka harus memenuhi ketentuan kontrak yang sudah disepakati. Atletico Madrid bergerak cepat menawarkan perpanjangan kontrak kepada striker Atletico Madrid, Julian Alvarez, setelah muncul minat serius dari FC Barcelona. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga Juni 2030, manajemen Atletico tidak ingin mengambil resiko kehilangan pemain Argentina tersebut yang juga merupakan rekan setim Lionel Messi di tim nasional. Barcelona dikabarkan tertarik mendatangkan Alvarez untuk menggantikan Robert Lewandowski dengan daya tarik utama berupa produktivitas dan fleksibilitasnya di sepertiga akhir lapangan yang membuatnya menjadi target transfer utama bagi klub La Liga tersebut. Kontrak Bruno Fernandes akan berakhir pada musim panas 2027 dan peluang kepergiannya dari Manchester United semakin besar, meski sebelumnya ia memutuskan bertahan hingga musim panas 2025. Klub-klub Liga Arab Saudi terus memantau Fernandes dan berencana kembali mendekatinya pada akhir musim ini. Mantan pemain Luis Saha menyarankan Manchester United segera mencari pengganti setara dan menyoroti Cole Palmer sebagai opsi ideal. Menurut Saha, Palmer memiliki fleksibilitas dan kualitas luar biasa sebagai gelandang serang, mampu bermain di hampir semua posisi lini depan, dan konsisten tampil di tim dengan berbagai tipe penyerang,
sehingga ia layak menjadi penerus Fernandes di Old Trafford. Masa depan Federico Chiesa di Liverpool semakin tidak pasti, dengan laporan menyebut klub siap melepasnya pada bursa transfer musim panas mendatang. West Ham United dikabarkan menjadi peminat serius. Chiesa, yang baru tampil 19 kali di Liga Inggris musim ini, dengan total menit kurang dari 300, mempertimbangkan hengkang demi mendapatkan waktu bermain lebih reguler. Liverpool menilai penjualan senilai sekitar 17 juta pounds akan meringankan beban gaji, membuka slot non-homegrown, dan memberi ruang finansial untuk rekrutmen musim panas. Sementara West Ham diyakini bisa menawarkan gaji kompetitif dan kesempatan bermain lebih banyak jika tetap bertahan di Premier League. Performa Manchester United melonjak sejak Michael Carrick menjabat sebagai manajer interim. Dalam 5 laga pertamanya, MU mencatat 4 kemenangan dan 1 hasil imbang, membawa tim menembus 4 besar klasemen dan kembali bersaing untuk tiket Liga Champions musim depan. Peningkatan ini turut didorong oleh bangkitnya performa sejumlah pemain, khususnya Lisandro Martinez. Bek asal Argentina tersebut tampil konsisten dan solid di jantung pertahanan, termasuk saat menghadapi laga-laga besar. Ia pun mendapat apresiasi dari Owen Hargreaves, yang menilai Martinez sebagai sosok berkelas dengan mentalitas kuat dan semangat juang tinggi usai pulih dari cedera serius. Tottenham Hotspur dan Chelsea dikabarkan tengah bersaing untuk merekrut bek tengah Kim Min-jae dari Bayern Munich dengan bandrol sekitar 43 juta pound. Pemain berusia 29 tahun itu kesulitan mendapat tempat sebagai starter reguler musim ini dan lebih sering menjadi pilihan ketiga di lini belakang Bayern. Tottenham memantau situasinya untuk menambah opsi di sektor pertahanan, terutama karena adanya ketidakpastian masa depan beberapa bek mereka. Di sisi lain, Chelsea juga ingin memperkuat lini belakangnya. Walau Kim dikabarkan masih merasa nyaman di Bayern, peluang transfer pada bursa musim panas tetap terbuka. Pelatih Benfica Jose Mourinho membantah tudingan bahwa Gianluca Prestiani melakukan rasisme terhadap Vinicius. Mourinho menjelaskan bahwa dia telah berbicara dengan kedua pemain yang bersangkutan dan mendengar versi cerita yang berbeda. Vinicius menyampaikan satu hal, sementara Prestiani menyatakan hal lain. Pelatih asal Portugal itu menekankan bahwa dia tidak ingin bersikap sepenuhnya memihak salah satu pihak, atau menyatakan bahwa salah satu versi adalah kebenaran mutlak. Mengenai apakah Prestiani menyesal, Mourinho mengaku hal itu tidak jelas, karena setiap pemain memiliki persepsi berbeda tentang insiden tersebut, sehingga ia memilih untuk tetap berhati-hati dalam menilai. Barcelona mulai merencanakan perkuatan skuad untuk musim depan dengan fokus utama pada striker baru dan bek tengah, terutama yang berkaki kiri. Nama-nama seperti Alessandro Bastoni dan Nico Slotterbeck muncul, tapi sulit didapat, sehingga klub juga memantau Marco Senesi dari AFC Bournemouth. Kontrak bek Argentina itu akan habis akhir musim, membuatnya bisa pindah sebagai pemain bebas transfer. Selain Barcelona, klub-klub top Eropa seperti Tottenham Hotspur, Juventus, dan Borussia Dortmund juga tertarik, sehingga keputusan Barca masih belum pasti, tetapi mereka terus memonitor situasi pemain berusia 28 tahun tersebut. Xabi Alonso dikabarkan menolak tawaran dari Olympique Marseille untuk menggantikan Roberto De Zerbi sebagai pelatih kepala. Marseille mencoba mendatangkannya setelah berpisah dengan De Zerbi dan kehilangan direktur olahraga mereka dalam upaya menstabilkan proyek klub yang sedang goyah. Namun, Alonso ragu dengan situasi internal klub, termasuk ketidakpastian struktur manajemen dan belum adanya visi olahraga jangka panjang yang jelas. Kondisi tersebut membuatnya menilai tawaran itu kurang meyakinkan. Di sisi lain, Alonso juga disebut masuk radar klub-klub besar Eropa seperti Liverpool dan Manchester City yang memantau situasinya jelang bursa transfer musim panas. Bek Inter Milan, Alessandro Bastoni, meminta maaf atas selebrasinya setelah bek Juventus Pierre Kalulu mendapat kartu merah dalam laga kontra Inter Milan di Giuseppe Meazza. Kalulu diusir wasit usai menerima kartu kuning kedua karena dianggap melanggar Bastoni. Keputusan tersebut memicu kontroversi dan menuai kritik dari sejumlah pengamat wasit Italia. Sementara Bastoni disorot karena dinilai bereaksi berlebihan.
Bastoni kemudian menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas selebrasinya. Di sisi lain, Kalulu memilih tidak memperpanjang polemik dan menegaskan ingin fokus ke depan. Masa depan bek muda Real Madrid Victor Valdepenas kini menjadi sorotan di bursa transfer Eropa. Talenta berusia 19 tahun itu masuk radar Arsenal dan AC Milan yang sama-sama memantau perkembangannya. Valdepenas dikenal sebagai bek serbabisa yang mampu bermain di posisi bek tengah maupun bek kiri. Di internal klub, ia dipandang sebagai aset masa depan dengan potensi besar. Meski begitu, meningkatnya minat dari klub-klub besar Eropa memunculkan spekulasi soal kemungkinan hengkang. Keputusan akhir mengenai masa depannya disebut akan ditentukan oleh Real Madrid dalam beberapa bulan ke depan. Jarak poin antara Arsenal dan Manchester City di klasemen Premier League semakin menipis. Arsenal yang sebelumnya unggul 6 poin kini hanya memimpin 4 angka setelah imbang 1-1 melawan Brentford, sementara City meraih kemenangan 3-0 atas Fulham. Situasi ini membuat banyak pundit mulai menjagokan City untuk meraih gelar, mengingat pengalaman mereka dalam bangkit pada fase akhir musim. Namun manajer Mikel Arteta menegaskan timnya tetap fokus pada performa sendiri, menjaga konsistensi dan memastikan para pemain termasuk Declan Rice berkonsentrasi penuh di setiap pertandingan tanpa terganggu tekanan dari klasemen. Manchester United dikabarkan tengah menyiapkan dana sekitar 100 juta euro untuk merekrut Anthony Gordon dari Newcastle United sebagai bagian dari rencana memperkuat lini serang mereka musim depan. Selain itu, klub juga sedang mempercepat proses negosiasi dengan Wolverhampton untuk mengamankan jasa pemain muda berbakat Matheus Mane yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang di Old Trafford. Menurut laporan Center Devils, manajemen Manchester United akan menyetujui anggaran transfer hingga 200 juta pound pada musim panas ini jika tim asuhan Carrick berhasil lolos ke Liga Champions. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk mendatangkan Gordon dan Mane, sekaligus memperkuat skuad agar lebih kompetitif. Chelsea dikabarkan tengah merencanakan langkah penting untuk memperkuat skuad musim depan dengan mendatangkan 2 gelandang muda berbakat, Kenan Yildiz dan Fermin Lopez. Klub disebut telah menyiapkan anggaran khusus untuk transfer ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang yang bertujuan menyeimbangkan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang memiliki potensi besar. Jika kesepakatan berhasil tercapai, kedua pemain diperkirakan akan segera bergabung dengan tim utama Chelsea, menjalani program adaptasi dan siap memperkuat lini tengah, meningkatkan kreativitas serta memperkuat daya saing klub di liga domestik maupun ajang kompetisi Eropa musim depan. Laga tunda pekan ke-24 Liga Italia 2025-2026 antara AC Milan dan Como berakhir imbang 1-1 di Stadion San Siro. Milan yang berambisi memperpanjang rekor tak terkalahkan dan memangkas jarak dari Inter Milan harus puas berbagi poin. Como lebih dulu unggul pada menit ke-32 lewat Nico Paz yang memanfaatkan blunder kiper Mike Maignan. Pada babak kedua, Rafael Leao menyamakan kedudukan pada menit ke-64 melalui sepakan lob indah dari luar kotak penalti. Hasil imbang ini membuat Milan mengoleksi 54 poin dari 25 pertandingan, tertinggal 7 angka dari Inter di klasemen. Inter Milan kalah 1-3 dari Bodo Glimt dalam play-off babak 16 besar Liga Champions di Stadion Asmaira. Inter sempat menekan di awal laga, tetapi tuan rumah membuka keunggulan lewat Sondre Vet. Nerazzurri menyamakan skor menjadi 1-1 melalui Francesco Pio Esposito setelah golnya dikonfirmasi VAR. Memasuki babak kedua, Bodo Glimt tampil lebih efektif. Jens Hauge mencetak gol kedua sebelum Kaspar Holk memperbesar keunggulan. Skor 3-1 pun bertahan hingga laga usai. Arsenal harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Wolverhampton Wanderers di Molineux. The Gunners sempat unggul cepat lewat Bukayo Saka pada menit ke-5 dan menggandakan skor melalui Piero Hincapié di awal babak kedua. Namun Wolves bangkit dengan Hugo Bueno memperkecil kedudukan sebelum Tom Edozie mencetak gol pada masa injury time yang membuat laga berakhir imbang 2-2. Arsenal tetap memuncaki klasemen dengan 58 poin, tetapi keunggulan mereka atas Manchester City kini menyusut menjadi 5 poin dengan 1 laga tersisa bagi sang rival.
Drama 6 gol terjadi saat klub Brugge ditahan imbang 3-3 oleh Atletico Madrid di Jan Breydel Stadium, leg pertama playoff Liga Champions. Atletico unggul cepat lewat penalti Julian Alvarez dan gol Ademola Lookman di babak pertama. Brugge membalas di awal babak kedua melalui Rafael Onyedeka dan Nicolo Tresoldi untuk menyamakan skor 2-2. Atletico kembali memimpin akibat gol bunuh diri Joel Ordonez, namun Christos Cholis menyamakan kedudukan di menit ke-89, memastikan laga berakhir imbang 3-3.